Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Trijanza, NIM 1810205034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal aplikasi persamaan diferensial orde 2. Baiklah, yang pertama di sini yaitu langsung saja kita masuk kepada soal. Hitunglah kuat arus dalam fungsi waktu bagi rangkaian gambar 11.2 untuk nilai R, L, dan C berikut ini. Andaikan tidak ada arus mula-mula yang mengalir, juga tidak ada perubahan kuat arus. Kita lihat di sini, ini ada gambar 11.2 yaitu rangkaian RLC. Langsung saja kita masuk diketahui penyelesaian, yaitu diketahui R sama dengan 240, L sama dengan 40, C sama dengan 10 pangkat min 3, E sama dengan 369 sin 10 T volt. Yang ditanya di sini yaitu kuat arus atau IT. Langsung saja kita jawab. Andaikan arus listrik mengalir dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar, maka menurut hukum Kirchhoff, ER ditambah EL ditambah EC sama dengan E, di mana di sini ER adalah tegangan pada resistor, yaitu ER sama dengan RI. Kemudian EL adalah tegangan pada induktor, yaitu EL sama dengan L DI dibagi DT. EC adalah tegangan pada kapasitor, yaitu EC sama dengan 1 dibagi C integral I dt. Selanjutnya di sini kita akan menghilangkan integralnya, yaitu ER ditambah EL ditambah EC sama dengan 369 sin 10 T, di mana ER itu RI ditambah LDI per DT ditambah 1 per C integral I dt sama dengan 369 sin 10 T. Untuk menghilangkan tanda integral, maka persamaan di samping kita diferensialkan, di mana R kita dapatkan hasilnya R dikali D per DT I ditambah L D per DT dikali DI per DT ditambah 1 per C integral D per DT dikali I dt sama dengan 369 sin 10 T. Selanjutnya yaitu kita dapatkan hasilnya R DI per DT ditambah L D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 per CI sama dengan integralnya yaitu 369 dikali 10 cos 10 T. Kemudian yang L D kuadrat I per DT kuadrat kita pindahkan ke depan karena pangkat yang lebih besar kita letakkan di depan, yaitu menjadi L dikali D kuadrat I per DT kuadrat ditambah R DI per DT ditambah 1 per C dikali I sama dengan 369 dikali 10 cos 10 T. Kemudian di sini sama-sama ruas kirinya sama-sama kita bagi dengan L, yaitu kita dapatkan D kuadrat I per DT kuadrat ditambah R per L dikali DI per DT ditambah 1 per C L dikali I sama dengan 369 kali 10 cos 10 T. Atau dapat juga ditulis I double aksen ditambah R per L I aksen ditambah 1 per CL I sama dengan 369 dikali 10 cos 10 T. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui ke dalam persamaan di samping, di mana L yang pertama I double aksen ditambah 240
yang tadi nilai R yaitu 240 dan nilai L 40. I aksen ditambah 1 per nilai C-nya 10 pangkat min 3 dan L-nya 40. I sama dengan 369 dikali 10 cos 10 T. Kemudian kita bagi 240 dibagi 40 yaitu 6. I aksen ditambah 10 pangkat min 3 kita kalikan dengan 40. Itu hasilnya 10 pangkat min 3 itu 0,001. Kemudian kita kalikan dengan 40. Hasilnya yaitu 0,04. Kemudian kita bagi lagi, yaitu 1 dibagi 0,04 sama dengan 25. Jadi I double aksen ditambah 6 I aksen ditambah 25I sama dengan 369 dikali 10 cos 10 T. Selanjutnya yaitu kita mencari solusi persamaan diferensial orde 2 homogen, atau kita mencari cara penyelesaian persamaan PD orde 2 homogen. Yang pertama itu yang kita cari yaitu persamaan karakteristik. Kita dapatkan di sini lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 25 sama dengan 0. Itu adalah persamaan karakteristiknya. Kemudian kita cari determinan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan nilai B-nya itu 6 kuadrat dikurang 4, nilai C-nya 25, yaitu 4 dikali 25 sama dengan 6 kuadrat nilainya 36 dikurang 4 dikali 25 yaitu 100 sama dengan 36 dikurang 100 sama dengan min negatif 64. Artinya D-nya lebih kecil daripada 0. Kemudian kita cari akar-akar PK-nya, yaitu adalah lambda 1,2 sama dengan rumusnya itu langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. B itu 6, kemudian plus minus akar 6 kuadrat dikurang 4 kali 25 dibagi 2 dikali 1, yaitu kita dapatkan hasilnya min 6 plus minus akar 36 dikurang 100 dibagi 2. Kemudian sama dengan min 6 plus minus di sini yaitu akar imajiner ya, karena dalam akarnya itu nilai akarnya negatif, maka akar dari 64 yaitu 8I, karena dia imajiner kita tambahkan I menandakan dia bilangan imajiner. Kemudian hasilnya kita peroleh yaitu lambda 1 sama dengan min 6 ditambah 8I per 2. Kita bagi 2, sama-sama kita bagi 2, kita dapatkan hasilnya yaitu min 3 ditambah 4I. Kemudian lambda 2 yaitu sama dengan min 6 dikurang 8I per 2. Sama-sama kita bagi dengan 2, yaitu kita dapatkan hasilnya min 3 dikurang 4I. Jadi nilai akar-akarnya itu lambda 1 sama dengan min 3 ditambah 4I dan lambda 2 sama dengan min 3 dikurang 4I. Jadi kita dapatkan solusi umum persamaan diferensial homogen, yaitu IHT sama dengan CIE pangkat min 3 ditambah 4I ditambah C2E itu pangkat min 3 dikurang 4I. Adapun solusi persamaan diferensial orde 2 tak homogen, yaitu yang pertama kita cari dulu keturunannya. IPT sama dengan A cos 10T ditambah B sin 10T. Kemudian I aksen turunan pertama, I aksen P sama dengan min 10A sin 10T ditambah 10B cos 10T. Kemudian turunan yang kedua yaitu I double
aksen P sama dengan min 100A cos 10T dikurang 100B dikali sin 10T. Kemudian kita masukkan ke persamaan diferensial semula, yaitu I double aksen ditambah 6I aksen ditambah 25I sama dengan 369 sin 10T. Kemudian kita langsung saja kita masukkan. Yang pertama itu I double aksen, nilainya tadi min 100A cos 10T dikurang 100B sin 10T, ditambah kita masukkan 6I aksen, nilai I aksennya tadi yaitu min 10A dikali sin 10T ditambah 10B cos 10T, ditambah kemudian kita masukkan nilai I-nya 25 dikali A cos 10T ditambah B sin 10T sama dengan 369 sin 10T. Yaitu kemudian kita kalikan ke dalam, kita dapat hasilnya min 100A cos 10T dikurang 100B sin 10T ditambah 6 dikali min 10 yaitu min 60A sin 10T dikali 6 kali 10B yaitu 60B cos 10T ditambah 25A cos 10T ditambah 25 sin 10T sama dengan 369 sin 10T. Kemudian kita kelompokkan yang nilai cos 10T-nya yaitu min 100A ditambah 60B ditambah 25A dikali cos 10T di luar kurung cos 10T ditambah min 100B dikurang 60A ditambah 25B, yaitu ini nilai sin 10T sama dengan 369 sin 10T. Kemudian kita kurangkan, yaitu variabel yang sama min 100A dikurang ditambah 25A, maka hasilnya yaitu min 75A ditambah 10B cos 10T ditambah, yaitu kita kurangkan variabel yang sama seperti tadi min 100B dikurang ditambah 25B, hasilnya min 75B dikurang 60A sin 10T sama dengan 369 sin 10T. Ya, kita dapatkan di sini persamaan yang pertama yaitu min 75A ditambah 65B sama dengan 0. Itu merupakan persamaan pertama, dan persamaan keduanya itu negatif 75B dikurang 60A sama dengan 369. Nah, kita eliminasikan persamaan 1 dan 2, yaitu min 60A dikurang 75B sama dengan 369, yaitu yang kedua, persamaan yang kedua yaitu min 75A dikurang 60B sama dengan 0. Kemudian persamaan yang di atas kita kalikan dengan 75 karena kita ingin menghilangkan A, maka yang di atas kita kalikan dengan 75 dan yang di bawah kita kalikan dengan 60, maka kita dapatkan hasilnya B sama dengan negatif 13,67. Kemudian kita substitusikan nilai B sama dengan min 13,67 ke persamaan yang pertama, yaitu min 75A ditambah 60B sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai B-nya min 75A ditambah 60, nilai B-nya min 13,67 sama dengan 0. 60 dikali min 13,67 yaitu hasilnya min 820,2. Maka min 75A kita pindah ruaskan, min 820 kita pindah min 820,2 kita pindah ruaskan, yaitu di sebelah kanan, jadinya min 75A sama dengan 0 ditambah 820,2. Kemudian hasilnya A sama dengan 820,2 dibagi 75. Hasilnya A sama dengan 10,92, maka nilai A-nya 10,93 dan nilai B-nya min 13,67.
Maka kita dapatkan solusi khusus PD tak homogen ini, yaitu I PT sama dengan 10,93 cos 10T ditambah min 13,6710 sin 10T. Jadi untuk solusi umum lengkap persamaan diferensial homogen tadi yaitu IT sama dengan CIE pangkat min 3 ditambah 4I ditambah C2E pangkat min 3 dikurang 4I ditambah 10,93 cos 10T dikurang 13,67 sin 10T. Kemudian di sini kita akan mencari lagi solusi umumnya, yaitu solusi umumnya IT yaitu yang pertama IT sama dengan 0, I0 sama dengan CIE pangkat min 3 ditambah 4I ditambah C2E pangkat min 3 dikurang 4I ditambah 10,93 cos 10 dikali 0 dikurang 13,67 sin dikali 10 kali 0. Kemudian kita dapatkan hasilnya itu di sini kita lihat cos 10 kali 0 yaitu 0 jadi cos 0 dan sin 10 kali 0 yaitu 0, maka sin 0 yang kita cari di sini yaitu cos 0 nilainya 1 dan sin 0 nilainya 0, maka kita peroleh hasilnya C1 ditambah C2 ditambah 10,93 yaitu 13,67 dikali 0 yaitu 0, maka kita peroleh hasilnya C1 ditambah C2 ditambah 10,93 sama dengan 0. Jadi C1 ditambah C2 sama dengan min negatif 10,93. Kemudian kita cari lagi nilai I aksen T, yaitu I aksen T sama dengan 0 sama dengan kita masukkan nilai 0-nya. Kita ganti nilai 0 nilai T dengan 0 yaitu kita dapatkan hasilnya di sini yang nilai T-nya ada 10 dikali T, 10 dikali 0 yaitu nilai sin 10 dikali 0, 10 kali 0, 0 dan 10 dikali 0, 0 di cos, maka kita peroleh hasilnya sin 0 yaitu 0 dan cos 0 yaitu 1, maka kita peroleh hasilnya 3C1 dikurang 3C2 dikurang 13,67 dikurang 10, 3C1 dikurang 3C2 dikurang 23,67 sama dengan 0, C1 dikurang C2 sama dengan 7,89 sama dengan 0, jadi C1 dikurang C2 sama dengan 7,89, sehingga kita peroleh hasilnya untuk persamaan yang pertama itu C1 ditambah C2 sama dengan min negatif 10,93 dan untuk persamaan yang kedua yaitu C1 dikurang C2 sama dengan 7,89. Kemudian kita eliminasi C1, yaitu di sini C1 ditambah C2 sama dengan negatif 10,93 untuk persamaan yang pertama, dan persamaan keduanya yaitu C1 dikurang C2 sama dengan 7,89. Kemudian di sini kita eliminasi C1, maka hasilnya yaitu C2 sama dengan negatif 9,41. Kemudian kita substitusikan nilai C2 ke persamaan kedua yaitu C1 dikurang C2 sama dengan 7,89. Kemudian kita di sini kita ganti nilai C2 yaitu nilai C2 di sini 9,41. Jadi C1 ditambah 9,41 sama dengan 7,89 yaitu C1 sama dengan 7,89 dikurang 9,41. Jadi nilai C1 di sini sama dengan negatif 1,52. Maka diperoleh konstanta sembarang yaitu C1-nya sama dengan 9,41
9,41 dan C2 nya adalah negatif 1,52. C1 nya tadi negatif 9,41 dan C2 nya negatif 1,52. Jadi kita dapatkanlah solusi persamaan diferensial itu adalah kuat arusnya sama dengan negatif 9,41 E pangkat min 3 ditambah 4I dikurang 1,52 E min 3 dikurang 4I ditambah 10,93 cos 10 T dikurang 13,67 sin 10 T. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.